Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wahyu Sore. KPK menduga Bupati Pati Sudewo menerima aliran komitmen fee terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjadi anggota DPR. Informasi lainnya pemirsa, lingkungan Pondok Sosial Pemerintah Kota Surabaya merayakan HUT Republik Indonesia ke-80 bersama 200 ODGJ binaan. Mereka mengikuti berbagai lomba yang digelar Dinas Sosial Kota Surabaya. Pemirsa, inilah Wahyu Sore selengkapnya. KPK menduga Bupati Pati Sudewo menerima aliran komitmen fee terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta di DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjadi anggota DPR. Dugaan ini muncul setelah sebelumnya KPK menyita 3 miliar rupiah dari rumah Sudewo dalam perkara suap pengadaan barang dan jasa di DJKA. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga Bupati Pati Sudewo menerima aliran komitmen fee terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo Rabu 13 Agustus. Menurut Budi, aliran dana itu diduga diterima Sudewo saat masih menjabat sebagai anggota DPR. KPK akan mendalami dugaan tersebut dalam proses penyidikan yang tengah berjalan. Sebelumnya, KPK pernah menyita uang tunai senilai 3 miliar rupiah dari Sudewo dalam perkara suap pengadaan barang dan jasa di DJKA. Penyitaan itu terungkap saat persidangan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan pejabat pembuat komitmen Bernard Hasibuan di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023. Dalam sidang tersebut, jaksa KPK menghadirkan Sudewo sebagai saksi dan menunjukkan barang bukti. Foto uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumahnya. Sudewo mengklaim uang tersebut berasal dari gaji sebagai anggota DPR dan hasil usaha. Hingga kini, Sudewo belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. DPRD Kabupaten Pati menyepakati pembentukan hak angket buntut usulan pembentukan panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat paripurna DPRD Pati digelar bersamaan dengan aksi massa di Pati pada Rabu 13 Agustus kemarin. DPRD Pati Jawa Tengah menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sikap DPRD ini sebagai respon unjuk rasa warga yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya. Usai menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh, sejumlah massa dari Aliansi Masyarakat Pati bersatu menggeruduk kantor DPRD Pati. Mereka mendesak DPRD Pati untuk menggelar rapat pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Setelah mendapat desakan dari massa DPRD Pati, akhirnya menyepakati hak angket dan membentuk pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Salah satu yang mengusulkan hak angket pemakzulan adalah fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan partai dari Sudewo. Selain fraksi Gerindra, semua fraksi di DPRD Pati yaitu PDIP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar juga menyetujui pembentukan pansus hak angket. Hak angket diumumkan saat sejumlah massa pengunjuk rasa merangsek masuk ke gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Mereka hadir di tengah rapat keputusan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Sejumlah fraksi mengungkap alasan dari usulan pemakzulan. Fraksi PKS menyatakan ada alasan mengajukan pemakzulan seperti polemik pengisian direktur rumah sakit dan soal anggaran. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Ali Badrudin mengatakan usulan hak angket tersebut telah memenuhi syarat secara formal. Ia menambahkan setiap tahapan akan berjalan sesuai prosedur dan peraturan undangan yang berlaku. Hak angket ini akan fokus kepada penyelidikan kebijakan kenaikan PBB P2 Sudewo. Sebelumnya sempat menaikkan PBB P2 hingga 250% meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut dibatalkan. Beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris, dan anggotanya. Yang kami harap pansus untuk segera berjalan, mencikapi kondisi yang terjadi saat ini di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini segera reda lah. Pak Bupati segera mengambil satu kebijakan yang baik, yang maslahat untuk Kabupaten Pati. Apapun kuncinya ini berada di Pak Bupati Pati. Kebijakan itu ada di Pak Bupati Pati. Kami yang ada di DPRD ini hanya berproses. Tentunya nanti yang menentukan juga dari pusat, Mas, ya. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam masa situasi tentunya adalah dari Pak Bupati Pati. Oke, tapi terlepas dari mekanisme yang kemudian sedang dilakukan oleh DPRD, bahwa tuntutan massa adalah meminta DPRD ini untuk melengsarkan Bupati. Ya, itu kan permintaan dari teman-teman, ya, pengunjuk rasa atau yang menyampaikan pendapat. Nah, tentunya tanggapan dari saya, ya, kewenangan itu ada di Pak Bupati, Mas. Ada Pak Bupati. Apapun. Artinya Pak Bupati yang memang harus mengundurkan diri. Kalau soal mengundurkan diri itu kan kewenangan Pak Bupati, ya kan. Karena yang mempunyai hak itu Pak Bupati. Apa ada untuk pemaksulan Pak untuk dari DPR untuk pemaksulan? Kalau soal itu kita bentuk angket dulu, Mas. Sesuai dengan cara dan tahapannya, tata caranya itu harus kita bentuk angket. Kalau soal pemajulan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya, pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu, ya. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat mensimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung. Kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, itu nanti baru kita tunggu. Pak, mengenai desakan yang 6 hari itu, Pak, desakannya 6 hari harus selesai. Ya, tetap kita serahkan pada pansus, Mas. Ya, pansusnya nanti bekerja bagaimana. Mudah-mudahan pansus bekerja siang malam lah, mulai dilakukan pembahasan, mengundang tim ahli termasuk, karena kita juga belum mengundang tim ahli, Mas. Kita mengundang siapa yang menjadi korban, ya, kemudian mengundang saksi, itu juga perlu. Ya, tidak serta-merta terus pansus bekerja rapat memutuskan, tidak bisa, Mas. Kita harus punya bukti-bukti apa yang dilakukan yang menjadi kebijakan Pak Bupati ini melanggar, ya, sumpah janji jabatan atau tidak, melanggar hukum atau tidak, itulah sebagai penentu nantinya. Ketua pansusnya adalah Pak Teguh Bandang Waloyo, wakilnya Hadi Joni Kurnianto, sekretarisnya adalah Ibu Mulama. Jadi dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Ketua sudah mendengar, gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya.
Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanisme. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank kepada Sritex. Iwan diduga menandatangani sejumlah surat permohonan pencairan kredit dari beberapa bank. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Pada Rabu 13 Agustus, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo menjelaskan penetapan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh oleh tim penyidik. Di antaranya yakni keterangan para saksi, surat hingga keterangan dari ahli. Iwan diduga telah menandatangani sejumlah surat permohonan pencairan kredit dari beberapa bank kepada Sritex. Hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka dengan identitas yaitu IKL selaku mantan Wakil Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk periode tahun 2012-2023. Perbuatan yang telah dilakukan IKL ini yaitu yang pertama menandatangani surat permohonan kredit modal kerja dan investasi atas nama PT Sri Rejeki Isman Tbk kepada Bank Jateng pada tahun 2019. Sementara itu, Iwan membantah terlibat dalam kasus korupsi pemberian fasilitas kredit bank kepada PT Sritex. Iwan mengaku dirinya yang saat itu menjabat sebagai wakil direktur menandatangani surat kredit modal kerja dan investasi berdasarkan perintah dari Presiden Direktur Sritex. Iwan ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kepentingan penyidikan. Sebelum Iwan, terdapat 11 tersangka lain yang dijerat dalam kasus yang sama. Di antaranya, pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020, Diki Syahbandinata. Direktur Utama Bank DKI tahun 2020, Zainuddin Mapa. Direktur Keuangan PT Sritex 2026-2023, Alan Moran Severino. Direktur Teknologi Operasional Bank DKI Jakarta 2015-2021, Pramono Sigit, hingga Direktur Utama Bank Jateng 2014-2023, Supriyatno. Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Lestari Murdia dan Edi Suparno menemui mantan Presiden Republik Indonesia Jokowi di Solo. Keduanya diketahui mengantar undangan sidang tahunan sekaligus bersilaturahmi dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Murdijat dan Edi Suparno bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya yang berada di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kota Solo pada Selasa 12 Agustus. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Lestari atau yang akrab disapa Bareri mengatakan tidak ada pembahasan khusus antara ketiganya. Bareri mengungkapkan dalam pertemuan itu Jokowi menyampaikan pesan dalam konteks kebangsaan. Selain itu, mereka juga tak menyinggung soal Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dulu digagas Jokowi.
Bareri mengatakan pembicaraan berlangsung santai seperti silaturahmi. Ia menegaskan kedatangannya untuk mengantarkan undangan sidang tahunan MPR yang akan digelar di Kompleks DPR RI pada Jumat 15 Agustus. Kami berdua, Pak Edi dan saya, mewakili pimpinan yang lain, menyampaikan undangan untuk menghadiri sidang tanggal 15. Jadi, kenapa hanya kami berdua? Karena memang waktunya pendek. Biasanya pimpinan MPR memiliki jadwal untuk bersama-sama mengantarkan undangan ke seluruh para presiden terdahulu dan wakil presiden. Tapi karena memang waktunya pendek sekali, jadi kami dibagi tugasnya masing-masing. Pak Edi dan saya mendapat tugas untuk mengantarkan kepada Pak Jokowi. Ya, kangen-kangenan ya Mas ya? Ya, betul. Berarti nanti kalau untuk seluruh mantan presiden termasuk Bu Megawati juga? Oh iya, sebagaimana yang disampaikan. Pagi Bu. Indonesia diam-diam mengerahkan sistem rudal balistik jarak pendek buatan Turki di Kalimantan Timur, langkah yang disebut para pakar mengubah keseimbangan kekuatan regional. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudayana. Pengerahan sistem rudal balistik jarak pendek buatan Turki di Kalimantan Timur oleh Indonesia merupakan langkah penting yang telah secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan regional. Berkaitan erat dengan pemindahan ibu kotanya dari Jakarta ke ibu kota negara atau IKN dan terjadi di tengah ketegangan yang memanas di Laut Cina Selatan. Langkah ini dianggap menandakan pergeseran yang terencana oleh Indonesia dari postur yang sebagian besar defensif. Menjadi postur pencegahan yang lebih lincah dan berorientasi ke depan menurut para pengamat. Secara geopolitik, hal ini menggarisbawahi peralihan Jakarta dari ketergantungan tradisional pada Barat menuju hubungan yang beragam dengan mitra seperti Turki yang memperkuat pengaruhnya dalam dinamika kekuatan global. Para ahli mengatakan pilihan penempatan pertama mencerminkan pertimbangan geopolitik, geografis, dan simbolis. Kalimantan Timur kemungkinan dipilih karena relatif aman dari serangan langsung. Posisi strategisnya yang menghadap jalur laut utara yang penting dan perannya sebagai lokasi ibu kota baru. Hal ini menjadikannya ideal untuk menampung pasukan rudal yang tangguh guna melindungi wilayah nasional dan IKN.
Angka HIV/AIDS di Jawa Barat melonjak 100% dalam 5 tahun terakhir dengan 10.239 kasus pada 2024 dan pada 2025 ini. Hubungan seksual berisiko disebut menjadi faktor utama kenaikannya. Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi Jawa Barat mengungkapkan kasus HIV/AIDS di wilayahnya meningkat hingga 100% dalam 5 tahun terakhir. Pengelola program KPA Jawa Barat Landry Kusmono menjelaskan kenaikan ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Pada 2024 tercatat ada 10.239 kasus, meningkat drastis dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencatat 5.666 kasus. Yang memprihatinkan, hubungan seksual tidak aman ini marak terjadi pada remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Menurut survei KPA pada 2022, rata-rata siswa SMA mengaku pertama kali melakukan hubungan seksual pada usia 13 hingga 14 tahun. Dari total 10.239 kasus pada 2024, lebih dari 2.900 diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Sebagian penderita bahkan diketahui memiliki lebih dari satu pasangan seksual, sehingga risiko penularan semakin tinggi. Memasuki 2025, tren ini belum menunjukkan penurunan. Hingga Juli 2025 saja, KPA mencatat sekitar 3.900 kasus baru dan diperkirakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dalam 3 tahun terakhir, sejak tahun 2022 sampai dengan 2024, jumlah peningkatan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat meningkat sebanyak 100%. Tahun 2021, angka kasus HIV itu kasus barunya sebanyak 5.000 kasus ya. 2022 meningkat menjadi 8.000 kasus, 2023 meningkat menjadi 9.000 dan di 2024 di akhir Desember itu meningkat menjadi 10.000 kasus. Angka ini 90% kebanyakan penularan berasal dari hubungan seksual, gitu ya. Baik itu hubungan sejenis maupun hubungan yang berlainan jenis. Angka ini banyak terjadi di semua usia, baik dari anak balita gitu, dari usia di bawah 4 tahun sampai dengan usia 50 tahun. Faktor terbesar peningkatan kasus HIV atau penularan kasus HIV terjadi karena hubungan seksual tadi, dari baik itu dari hubungan sejenis maupun dari lain jenis. Memang paling banyak itu dari kelompok hubungan seksual sejenis gitu. Hampir 30% penularan HIV dari kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Yang paling banyak tadi di usia 25 sampai dengan 49 tahun gitu ya, ada sebanyak 6.200 kasus gitu. Sementara untuk usia 15 sampai dengan usia 5 tahun sampai dengan 19 tahun ada 750 kasus. Betul bahwa usia 5 khususnya usia 15 sampai 19 tahun itu ada sekitar 600 kasus lebih, itu terjadi karena 90% itu terjadi karena hubungan seksual. Ya, dari data sendiri yang pernah kita lakukan, KPA Provinsi Jawa Barat pernah melakukan survei ke kelompok anak usia sekolah, khususnya di SMA, bahwa pertama kali mereka melakukan hubungan seks biasanya di usia 13 sampai 14 tahun gitu. Untuk pertama kali mereka melakukan hubungan seksual gitu. Mungkin ini karena kurangnya informasi gitu ya terkait dengan kesehatan reproduksi maupun karena banyaknya informasi-informasi yang didapat oleh anak-anak ini dari media-media sosial terutama, kemudian dari website-website gitu yang gampang diakses oleh mereka.
KPA Jawa Barat berharap data kenaikan ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya untuk memperkuat program pencegahan dan menekan laju pertambahan kasus di tahun-tahun mendatang. Liponsos Pemkot Surabaya merayakan HUT Republik Indonesia ke-80 bersama 200 ODGJ binaan. Mereka mengikuti berbagai lomba kreatif seperti fashion show, joget dangdut, dan estafet air. Liponsos Pemkot Surabaya menggelar lomba 17 Agustus bagi puluhan ODGJ binaan dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI. ODGJ yang ikut lomba merupakan warga binaan yang sudah hampir sembuh dan mampu beraktivitas normal. Dalam lomba fashion show, peserta berjalan di catwalk sambil berjoget mengikuti irama dangdut yang sedang populer. Peserta bebas berimprovisasi gerakan joget sesuai keinginan, membuat suasana menjadi meriah dan penuh tawa. Selain fashion show, juga ada lomba estafet air berkelompok antar barak yang mengandalkan kekompakan tim. Sedikitnya 200 ODGJ pria dan wanita mengikuti lomba dengan penuh semangat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk terapi kejiwaan yang membantu proses pemulihan peserta. Kabid Rehapsos Liponsos menegaskan bahwa ODGJ juga berhak merasakan kemeriahan Hari Kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Pertama, ini juga memberikan mereka juga berhak untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia karena mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia. Apapun kondisinya, mereka patut untuk merasakan semangat, suasana dan kemeriahan daripada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Lombanya apa aja? Lombanya ini tadi kita mulai kita lihat sama-sama di belakang ada lomba estafet air, nanti ada juga lomba fashion show dan lomba dance atau lomba nari ya. Ini rutin Pak ya, jadi tahun sekali? Ya rutin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyu sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.